Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya. Dan tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulia Agusti, mahasiswi semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Media Pembelajaran berbasis Google Classroom untuk meningkatkan disiplin belajar dan hasil belajar pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Proposal skripsi ini terdiri atas 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga metodologi penelitian. Terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dilatar belakangi oleh masalah yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 adalah wabah penyakit yang berasal dari Cina yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 menyebar di Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, COVID-19 mengganti model pembelajaran dengan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk perantara interaksi proses pembelajaran yaitu media pembelajaran e-learning. Sebelumnya, guru hanya menggunakan media pembelajaran melalui WAG atau WhatsApp Group, sehingga kurangnya pemahaman siswa karena siswa hanya diberikan tugas. Tugas yang diberikan tidak ada tenggat waktu dikumpulkannya tugas, dan siswa bisa kapan saja mengisi daftar kehadiran. Hal tersebut dapat mempengaruhi disiplin belajar dan hasil belajar siswa karena guru kurang efektif dan efisien dalam memberikan pembelajaran. Untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan media pembelajaran aplikasi e-learning, salah satunya yaitu Google Classroom. Pada pembelajaran menggunakan Google Classroom, peserta didik dapat mengakses materi atau bahan ajar yang telah diinput guru dalam fitur yang tersedia, dan adanya pilihan untuk daftar hadir, yaitu pilihannya hadir, sakit, izin, dan alfa. Salah satu pembelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam. Ialah salah satu pelajaran yang dikembangkan dan dianjurkan oleh guru sekolah. Tidak hanya itu, IPA adalah bagian dari kurikulum yang dianjurkan di sekolah dasar. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 5, salah satu materi pembelajarannya yaitu organ tubuh manusia dan hewan. Di dalam materi ini menjelaskan mengenai alat tubuh manusia dan hewan yang terdiri dari alat pernafasan, alat pencernaan, dan alat peredaran darah. Yang kedua yaitu fokus dan subfokus penelitian. Fokus dan subfokus penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama media pembelajaran, Google Classroom, dan disiplin belajar dan hasil belajar siswa. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa yang membuat media pembelajaran berbasis Google Classroom layak digunakan siswa pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5? Yang kedua, apa keunggulan media pembelajaran berbasis Google Classroom pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5? Dan yang ketiga, bagaimana media pembelajaran berbasis Google Classroom mampu meningkatkan disiplin belajar dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Selanjutnya, tujuan penelitian ini didasari oleh pertanyaan penelitian.
Yang pertama itu untuk mengetahui apakah yang membuat media pembelajaran berbasis Google Classroom layak digunakan siswa pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui apakah keunggulan media pembelajaran berbasis Google Classroom pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbasis Google Classroom mampu meningkatkan disiplin belajar dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian ini yang pertama yaitu media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran di dalam buku Media Pembelajaran karya Hamid Mustafa Abi DKK. Media pembelajaran adalah suatu perantara atau pengantar sumber dalam proses pembelajaran dengan menerima pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga dapat mendorong keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran juga disebut sebagai proses komunikasi karena dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada manfaat media pembelajaran. Dalam usaha untuk memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu dan perantara dalam proses pembelajaran, Hamid Mustafa Abi DKK menjelaskan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu proses pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam berlangsungnya proses pembelajaran, rasa ingin tahu, antusiasme, dan interaksi antara pendidik dan siswa dapat bertambah. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu dapat menangani keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya indera. Yang kedua dari subfokus ini yaitu Google Classroom. Google Classroom ialah suatu aplikasi pembelajaran kombinasi yang diperuntukkan terhadap tiap ruang lingkup pembelajaran yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, memberikan, serta menggolongkan tiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom merupakan salah satu platform terbaik untuk meningkatkan alur kerja guru. Aplikasi ini disediakan satu set fitur canggih, menjadikannya tools yang sempurna untuk digunakan bersama siswa. Aplikasi ini membantu guru menghemat waktu, melindungi kelas senantiasa tertib, serta meningkatkan komunikasi dengan siswa. Aplikasi ini ada untuk seluruhnya dengan Google Aplikasi for Education, rangkaian tools produktivitas gratis termasuk Gmail, Drive, dan dokumen. Asnawi 2018. Yang terakhir dalam subfokus ini yaitu disiplin belajar dan hasil belajar. Yang pertama disiplin belajar, TUU 2004-38 dalam Lomu dan Widodo 2018 mengungkapkan bahwa fungsi disiplin belajar sangat dibutuhkan apabila siswa bisa mendisiplinkan diri hingga ia dapat hidup tertib serta mengerjakan tugas tepat pada waktunya sehingga ia tidak akan alami kesulitan apabila mendapati pelajaran ataupun tantangan-tantangan. Disiplin sebagai prasyarat untuk pembentukan perilaku, sikap serta tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar dan nanti pada saat bekerja. Yang kedua yaitu ada hasil belajar. Hasil belajar menurut Pratiwi 2017 ialah transformasi sikap baik peningkatan pengetahuan, perbaikan sikap, ataupun kenaikan keahlian yang dirasakan siswa sesudah menuntaskan aktivitas pembelajaran. Hasil belajar yang kerap disebut pula prestasi belajar tidak bisa dipisahkan dari kegiatan belajar, sebab belajar ialah suatu proses. Sebaliknya, prestasi belajar merupakan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Lalu ada penelitian yang relevan. Penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu Denny Lasari 2018 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Google Classroom terhadap Respon Siswa sebagai Media Pembelajaran. Proposal skripsi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara penggunaan Google Classroom terhadap respon siswa sebagai media pembelajaran.
Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, alur penelitian diawali dengan identifikasi masalah, penelusuran kepustakaan, maksud dan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisa dan penafsiran data, dan yang terakhir pelaporan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Warakas 01 Pagi yang beralamat di Jalan Warakas, Gang 8, nomor 104, RT 11 RW 9, Warakas Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Waktu penelitian ini rencananya dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan, membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021. Latar penelitian ini, pada latar penelitian, peneliti hanya akan mengandalkan pengamatan dan wawancara. Hal tersebut membawa peneliti untuk memperhitungkan latar belakang tersebut sehingga pengumpulan datanya menjadi efektif dan efisien. Perihal hal tersebut menjadikan peneliti dapat mengadakan hubungan yang lebih mendalam terhadap subjek penelitian. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan subjek yang diamati. Ditujukan dari latar belakang seseorang serta utuh tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel, namun memandangnya selaku bagian dari suatu keutuhan. Secara universal, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif analitik atau analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang diperuntukkan kepada pemecahan permasalahan yang terjadi pada masa saat ini. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif ini merupakan sebagai perencana, pengumpul informasi, penganalisis, sampai kesimpulannya sebagai penyebab penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan jika peneliti sendiri ataupun dengan dorongan orang lain yang ialah alat pengumpul informasi utama. Data dan sumber data. Adapun jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut Haliza, yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Rakoze 2018 adalah dengan cara yang pertama wawancara, kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data menurut Miles and Haberman 1992 dalam Agusta 2014 terdapat 3 jalur dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiono 2013 dalam Haliza, untuk memperoleh data yang absah diperlukan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Dan yang terakhir, triangulasi. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.